Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Andi Kusnomo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian yang ada di kanal YouTube saya terkait dengan jurnal Scopus yang saya ambil dengan judul Risk Calculator Strategy Before Magnetic Resonance Imaging Certification for Biopsy Naive Men with Suspicion for Prostate Cancer, a Cost Effectiveness Analysis. Nama jurnal ini berasal dari European Urology Open Science. Indeks jurnalnya Scopus Q1, diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan penulis Constantius R.V. Strat dan kawan-kawan. Artikel ini pada umumnya secara umum membahas perbandingan antara dua strategi diagnosis kanker prostat, yaitu menggunakan Risk Calculator atau RC dan Direct Magnetic Resonance Imaging atau DMRI dalam hal efektivitas mendeteksi kanker prostat yang signifikan secara klinis dan efisiensi biaya. Adapun latar belakang pada artikel ini adalah menyoroti upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penilaian risiko kanker prostat melalui berbagai metode, termasuk pengembangan kalkulator risiko yang disempurnakan dan integrasi MRI multiparametrik. Kemajuan ini bertujuan untuk menyempurnakan jalur diagnostik untuk kanker prostat, mengurangi biopsi yang tidak perlu, dan memastikan deteksi kanker prostat yang signifikan secara klinis, yang tepat, waktu, dan akurat. Teman studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua strategi tersebut efektif dalam mendeteksi CS-PCA, strategi RC menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal mengurangi penggunaan MRI dan menurunkan biaya, menjadikannya pendekatan yang berpotensi lebih berkelanjutan dalam praktis klinis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi biaya dari strategi kalkulator risiko atau RC dengan strategi MRI langsung atau DMRI dalam diagnosis kanker prostat pada pria tanpa riwayat biopsi. Dengan menyoroti keuntungan strategi RC dalam mengurangi prosedur MRI yang tidak perlu dan menurunkan biaya, artikel ini berupaya memberikan wawasan untuk mengoptimalkan diagnosis kanker prostat dan meningkatkan efektivitas biaya dalam praktis klinis. Selain itu, artikel ini mengakui perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi potensi bias dan diagnosis yang terlewat terkait dengan strategi ini. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah melibatkan studi kohort retrospektif yang dilakukan di dua rumah sakit pendidikan besar. Studi ini membandingkan dua strategi diagnostik untuk mendeteksi kanker prostat yang signifikan secara klinis pada pria yang belum pernah menjalani biopsi, strategi kalkulator risiko, dan strategi pencintaan resonansi magnetik langsung di MRI. Intervensi dari RC menggunakan Rotterdam Prostate Cancer Risk Calculator sebelum MRI untuk stratifikasi. Kemudian DMRI langsung menggunakan MRI untuk menentukan kebutuhan biopsi. Untuk analisis deteksi kanker prostat yang signifikan secara klinis dan analisis biaya per pasien. Kemudian hasilnya RC ini mengurangi penggunaan MRI sebesar 47,8% dibandingkan dengan DMRI, yaitu 52,2%. Biaya rata-rata per pasien lebih rendah pada strategi RC. Kemudian tingkat deteksi kanker signifikan secara klinis serupa antara kedua strategi, yaitu 43,5%. Ya. Untuk pembahasan pada artikel ini membahas sebuah studi yang membandingkan dua strategi diagnostik untuk mendeteksi kanker prostat yang signifikan secara klinis pada pria yang belum pernah menjalani biopsi, strategi kalkulator risiko atau RC, dan pencitraan resonansi magnetik langsung atau DMRI. Poin-poin utama yang dibahas dalam artikel tersebut meliputi: yang pertama, perbandingan strategi diagnostik. Studi ini mengevaluasi efektivitas strategi RC dan DMRI dalam mendeteksi CS-PCA
dan menemukan bahwa kedua pendekatan tersebut sama-sama efektif. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya. Strategi RC secara signifikan mengurangi penggunaan MRI hingga 47,6%, yang sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya layanan kesehatan, terutama di tempat-tempat yang akses MRI-nya mungkin terbatas. Yang ketiga, efektivitas biaya. Strategi RC juga menurunkan biaya rata-rata per pasien hingga 14,3% dibandingkan dengan strategi di MRI, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan secara ekonomi untuk diagnostik kanker prostat. Yang keempat, implikasi klinis. Temuan menunjukkan bahwa strategi RC dapat lebih disukai dalam pengaturan layanan kesehatan yang berfokus pada alokasi sumber daya dan efektivitas biaya, tanpa mengorbankan tingkat deteksi CSPCA. Yang kelima, keterbatasan dan penelitian masa depan. Artikel ini mengakui potensi bias karena sifat retrospektif dari penelitian ini dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang terkait dengan diagnosis yang terlewat. Dan yang terakhir, kemajuan dalam penilaian risiko. Artikel ini juga menyoroti kemajuan terkini dalam penilaian risiko kanker prostat, termasuk pengembangan kalkulator risiko yang disempurnakan dan integrasi MRI yang multiparametrik yang bertujuan untuk meningkatkan jalur diagnostik dan mengurangi biopsi yang tidak perlu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini adalah kedua strategi sama-sama efektif dalam mendeteksi kanker prostat yang signifikan secara klinis. Strategi RC lebih efisien secara biaya karena mengurangi kebutuhan MRI. RC dapat menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan untuk sistem kesehatan yang ingin mengoptimalkan alokasi sumber daya. Kemudian, yang terakhir kaitannya dengan bagaimana artikel atau jurnal ini diterapkan di Indonesia. Maka jika penelitian ini diterapkan di Indonesia, penelitian ini dapat menghasilkan beberapa implikasi yang signifikan untuk diagnostik kanker prostat dan manajemen sumber daya layanan kesehatan. Yaitu yang pertama, pengoptimalan sumber daya. Penerapan strategi kalkulator risiko atau RC ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya layanan kesehatan yang terbatas di Indonesia, di mana akses ke teknologi pencitraan canggih seperti MRI mungkin terbatas di daerah pedesaan. Dengan mengurangi pemindaian MRI yang tidak perlu, strategi RC dapat meringankan beban fasilitas layanan kesehatan dan meningkatkan akses pasien ke layanan penting. Yang kedua, terkait dengan efektivitas biaya. Temuan yang menunjukkan pengurangan biaya rata-rata per pasien yaitu sebesar 14,3% dengan strategi RC ini, sehingga sangat bermanfaat di Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan pelatihan dan implementasi. Agar implementasi berhasil, perlu adanya pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan, termasuk dokter umum dan ahli urologi, tentang penggunaan kalkulator risiko yang efektif ini. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perawatan kanker prostat secara keseluruhan dan memastikan bahwa pasien menerima rujukan yang tepat untuk pengujian atau perawatan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kesadaran dan edukasi. Meningkatnya kesadaran dan edukasi tentang faktor risiko kanker prostat dan pentingnya deteksi dini dapat menyebabkan lebih banyak pria mencari saran medis saat mengalami gejala atau peningkatan kadar PSA. Pergeseran budaya ini dapat meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan dalam populasi. Kemudian keterkaitannya dengan penelitian lanjutan. Studi ini menyoroti perlunya penelitian berkelanjutan untuk memvalidasi efektivitas strategi RC pada populasi yang beragam. Melakukan studi serupa di Indonesia dapat memberikan wawasan berharga tentang konteks lokal dan membantu menyusun strategi diagnostik untuk lebih memenuhi kebutuhan pria Indonesia yang berisiko terkena kanker prostat. Secara keseluruhan, penerapan penelitian ini di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas diagnostik kanker prostat, yang pada akhirnya menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik bagi pasien. Demikian artikel jurnal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.